Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Segala puji dan hormat patut kita aturkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang Maha Mulia senantiasa memampukan kita merasakan kesukacitaan dalam kehidupan, dalam situasi apapun juga. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kekasih Tuhan, saat ini kita bersama-sama menerima hukum kasih dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kekasih Tuhan, setelah mendengarkan hukum kasih ini, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersama-sama memohon belas kasihan-Mu, karena kami belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Dan belum mampu mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri sendiri. Amin. Kekasih Tuhan, setelah kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, saat ini kita menerima berita anugerah
dan sekaligus petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kasih Tuhan, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah kita sanggupi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung 370 bait yang pertama, 370 bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur, untuk mengaturkan syafaat, dan untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa dengan penuh hormat. Kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan yang senantiasa memberkati kami, memampukan kami untuk menghadapi situasi yang khusus seperti saat ini adanya COVID-19. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Engkau berkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih jemaat-Mu juga Engkau mampukan untuk tetap berkarya di dalam pelayanan. Dan terima kasih Engkau mampukan kami untuk mengasah kepedulian terhadap sesama kami. Kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kalau dalam keluarga kami ada yang membutuhkan pertolongan dengan permasalahan yang ada, baik permasalahan kesehatan, kami serahkan dalam kuasa-Mu, Engkau sendiri yang akan menolong, Engkau sendiri yang memampukan keluarga yang merawat tetap di dalam kesukacitaan dan kesabarannya. Dan kami yakin Engkau pakai mereka untuk melawat saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, dengan situasi yang ada, untuk kebutuhan sehari-harinya sangat kesulitan. Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka mampu mendapatkan jalan keluar, dan Kau mampukan gereja-Mu untuk berkarya, memberikan aksi peduli kasih terhadap sesama yang membutuhkan. Dengan demikian Tuhan, kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami supaya apa yang kami terima dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan
dan melengkapi doa kami ini, dan juga yang mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, tiba saatnya kita menerima firman Tuhan yang diambilkan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Khotbah kita saat ini dengan judul Beriman, Bersaksi, dan Berkarya bagi Tuhan. Beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu dari Kidung Pasamuan Kristen yang lama. Demikian lagunya. Amongku mandel iku uiteng karosanku. Amongku mandel iku otu ing graharjanku. Aku datang kuatir Pangeran pepujanku.
Allah dadi krajanku, witing karosanku. Demikian lagu Panganten. Judulnya Panganten. Jadi lagu ini lagu yang mengingatkan kita bagaimana kita mengamini bahwa iman itu betul-betul menjadi kekuatan. Betul-betul menjadi kekuatan ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tanpa iman, kita mudah kalah dan menyerah dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Juga cepat menyerah dalam melakukan karya penyelamat pelayanan. Iman memang menjadi daya kekuatan bagi orang percaya. Namun justru disinilah persoalannya. Banyak orang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan, namun ketika diperhadapkan dengan ancaman dan kemelut hidup, imannya tidak mampu menopang. Pada saat ini kita bisa melihat banyak sekali kejahatan. Itu tentu mereka juga mengaku beragama, beriman. Namun di dalam tingkah lakunya tidak mampu memanfaatkan iman sebagai kekuatan. Kita tidak atau jangan terlalu cepat untuk menyalahkan mereka. Karena kita sendiri walaupun kita tidak melakukan tindakan kriminal, dalam situasi kemelut kehidupan semacam ini, nampak sekali kita ini beriman hanya mengucapkan atau sungguh-sungguh sebagai kekuatan. Atau sungguh-sungguh kita ini bersaksi bahwa kita beriman. Saat ini kalau kita tidak hati-hati dengan kemelut yang ada, dengan ancaman yang ada, walaupun kita ini setiap minggu ke gereja, tapi gampang muring, gampang menyalahkan orang, gampang kecewa, gampang patah semangat, gampang mengalami kegelapan. Kita harus sadar itu, bahwa kita hidup bersama dan mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda keadaan dalam masyarakat yang beragam. Kita sudah memilih menjadi orang Kristen, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memaknai dan menghidupi iman percaya kita tersebut. Jadi tidak hanya tahu, tidak hanya mengaku, tetapi menghidupi, memaknai iman itu. Ini yang harus kita pelajari bersama dan kita bisa melihat bagaimana para murid dengan imannya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang menjadi bacaan kita. Ini adalah firman yang menunjukkan bagaimana para murid ini mempunyai iman. Iman yang sebenarnya, bukan iman lipstik atau iman aksesoris imitasi yang sebentar bisa luntur dan kusam. Sekali lagi, iman itu bukan lipstik ataupun iman aksesoris imitasi. Tetapi bagaimana kita ini tahu jalan hidup kita,
kekuatan kita, dan tahu bagaimana kalau kita mendapatkan tempat seperti para murid ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka tidak gelisah. Sekarang banyak jiwa yang gelisah. Mungkin kita pun juga gelisah. Namun bagaimana kita menunjukkan kita yang sudah beriman? Kita saksikan pada orang bahwa kita diberi kekuatan. Dan Yesus adalah jalan kita. Dan ini adalah jalan yang tidak hanya menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana dipahami Thomas. Dalam kapasitasnya Yesus sebagai sang jalan, ia juga adalah kebenaran dan hidup. Mengantar pada tujuan yang sejati. Sehingga banyak orang dapat mempercayakan diri kepadanya. Jangan sampai dengan kegelisahan kita saat ini misalnya, kita malah melupakan jalan Tuhan, kita memakai nalar kita sendiri. Lebih berat lagi kalau sebenarnya nalar kita sendiri tapi mengatasnamakan bahwa itu jalan Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita cermati hidup dan kehidupan kita. Karena orang yang beriman itu tidak hanya mampu untuk bersaksi, tapi mampu berkarya bagi Tuhan. Mampu berkarya bagi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12a, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi orang percaya itu bukan orang yang pasif, tetapi bagaimana mereka melakukan pekerjaan yang menunjuk pada pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Mari saat ini memang seolah-olah kita pasif di rumah, tapi sebenarnya bisa aktif. Keaktifan kita mensikapi apa yang terjadi saat ini dengan pikiran yang positif, yang baik. Mungkin terhadap keluarga kita, anak-anak kita nggak pulang. Bukan berarti mereka membenci kita, karena itu malahan mencintai kita. Jemaat, gereja dengan pelayanan yang ada. Misalnya dengan pelayanan online seperti saat ini, menurut saya ini sudah sangat baik karena bukan profesional. Dan kalau saya lebih bangga karya kita bagi Tuhan dengan maksimal walaupun tidak sebaik kalau profesional. Kita puas. Dan jemaat mampu memahami itu karya yang bisa diungkapkan oleh jemaat. Tidak bisa kemudian dibandingkan dengan TV-TV yang ada. Ora kaya nggon TV so bening. Lah ini hanya pakai HP dan kamera. Bukan alat syuting yang canggih. Sebenarnya gereja bisa beli. Tetapi dengan situasi saat ini, gereja juga berkarya untuk Tuhan bagi jemaat dan sesama. Lebih baik untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh jemaat dan masyarakat. Yang penting adalah bagaimana wujud kita beriman. Dua hal tadi. Dalam kita
menyaksikan, bersaksi akan iman kita dalam menghadapi situasi saat ini. Penuh kekalutan, penuh dengan ketakutan, apa kita mantap dalam situasi waspada tentunya. Yang kedua, apakah kita tetap berkarya positif? Atau memang kita sudah terjebak dengan hal-hal yang kepinginnya itu melihat yang baik tetapi tidak melihat proses. Sesuatu karya bagi Tuhan itu bukan hanya hasil tetapi proses yang perlu kita lihat. Dan tentu gereja tidak begitu saja jadi apa yang dilakukan seperti rekaman saat ini. Pergumulannya luar biasa. Waktu yang dibutuhkan banyak. Dan memang pada awalnya harus lembur dan sebagainya. Mungkin panjenengan juga mengetahui, kemudian juga mengkritik. Tetapi itu juga menjadi masukan. Dan sekarang sudah berproses. Tidak perlu dengan lembur-lembur. Kita beriman bukan berarti menjadi hakim. Tetapi kita bersaksi akan kasih dan kita mampu untuk berkarya bersama. Kalau kita bagian dari gereja ini, mari kita bersama. Kalau ingin cepat langsung hubungi saya saja. Langsung WA saya. Nanti kita bisa bicarakan bersama. Atau pada majelis yang lain. Hanya kalau majelis yang lain biasanya harus diskusi juga dengan saya ataupun dalam rapat. Mari dengan ketulusan kita sungguh beriman, tidak hanya sebagai ucapan, tetapi kita wujudkan dalam kesaksian yang indah dan karya-karya yang sungguh bermanfaat bagi sesama kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang ngeristening, tidak hanya ketoke Kristen, alias kelihatannya Kristen, tetapi harus menjalani hidup sebagai orang yang Kristen sejati. Bukan sekedar berani berkata, aku ini orang Kristen. Tidak cuma sering berucap puji Tuhan. Tidak cuma sering berucap atau komentar puji Tuhan. Namun sikap hidupnya sungguh-sungguh meneladani Kristus. Tatkala orang suka menebar fitnah, melakukan kekerasan, mendendam, korupsi, membuang sampah sembarangan, tidak peduli pada yang miskin, memperkaya diri sendiri. Namun kita bertahan hidup di dalam kasih, pengampunan, kejujuran, kebenaran, keadilan, maka disitulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan. Bagaimana kehidupan sebagai seorang Kristen yang kita jalani selama ini? Apakah iman sungguh-sungguh bermakna bagi kita? Dan apakah kepercayaan kita kepada Yesus mewujud nyata dalam karya dan kesaksian kita bagi Dia? Tuhan memberkati. Amin. Waktu teduh untuk kita.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengagungan Imam Rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi dengan kidung jemaat 289 bait pertama. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik yang boleh kami punyai Tuhan. Dengan ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami boleh mempersembahkan Tuhan. Tuhan, Kau berkati persembahan yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan, dan Kau berkati juga pengelola persembahan sehingga segala sesuatunya boleh cukup untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, di pagi yang indah ini kami juga Engkau ajarkan doa seperti yang Engkau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
Jemaat yang terkasih, jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Berita Gereja tanggal 10 Mei 2020 sebagai berikut. Demikian berita gereja hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait pertama.